Bule, kalau aja Bule tahu betapa baik dan bertanggung jawabnya Farel, mungkin Bule bisa memaafkan semuanya. Tapi sayangnya, sebelum Farel sempat menjelaskan semuanya, Bule udah kayak gini. Jadi sekarang Fitri lagi usaha nyari kerjaan, Rel? Iya. Gue jadi ngerasa bersalah. Sekarang kan dia nggak punya pendapatan sama sekali. Kenapa nggak lu rekomen dia ke perusahaan yang lu kenal, Rel? Ya nitip gitulah. Fitri juga punya pengalaman kerja kan? Ya Allah, aku mesti cari duit kemana untuk melunasi tagihan sebesar ini? Gimana Mbak? Sampai sekarang kan DP-nya belum ada sama sekali. Iya Mbak, saya minta waktu lagi ya. Mbak, kalau Mbak tidak bisa membayar DP-nya, ya terpaksa pasien tidak bisa ditampung di sini. Jadi maksud Mbak, ibu saya harus pulang. Terus gimana, Fit? Cara kamu buat ngusahain biaya ini? Aku yakin kok, Bil. Pasti Allah membantu aku. Aku yakin aku bisa mendapatkan uang sebesar itu tanpa harus mencuri ataupun merampok. Waduh Mbak, ini sudah mundur loh. Janjinya gimana? Iya Mbak, saya tahu. Tapi tolong ya Mbak, saya minta waktu lagi. Oke, saya kasih waktu 2 hari lagi. Tapi tolong ya Mbak, disanggupi. Sebab kalau tidak, pasien harus dibawa pulang. Ya, makasih ya Mbak. Mbak, ini DP-nya. Atas nama Ibu Ai ya. Makasih Mbak. Maaf Pak, ini uangnya ketinggalan. Masya Allah. Mbak, ini buat operasi anak saya besok. Coba kalau hilang ini, bagaimana nasib anak saya besok, Mbak? Semoga kebaikan dan kejujuran Mbak dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Mbak. Makasih ya Pak atas doanya. Iya, Mbak, sama-sama. Mari, Mbak. Ada yang tahu nggak bentuk bumi itu bagaimana? Saya, Bu. Iya, Devan? Bulat, Bu. Ya, betul. Bumi itu bulat. Ya, coba Yuga. Bagaimana cara kamu membuktikan kalau bumi itu bulat? Loh, Bu. Kok saya membuktikan sih, Bu? Saya kan nggak pernah bilang kalau bumi itu bulat. Yuga, kamu bisa serius nggak sih ngikutin pelajaran Ibu? Gini aja, biar kamu nggak ngantuk, Ibu kasih pertanyaan matematika. Kamu dengar baik-baik ya. Kalau ayah kamu membelikan kamu 7 ekor kura-kura dan teman kamu memberi kamu 2 ekor kura-kura. Jadi berapa kura-kura yang kamu punya sekarang? 11 ekor ya, Bu. Duh Yuga, kamu nyimak pertanyaan Ibu nggak sih? Coba hitung lagi. Loh, emang iya kok, Bu? 11 ekor. Yuga, 7 ditambah 2 berapa? 9, Bu. Nah, tuh pinter. Kenapa kamu jawab 11 tadi? Soalnya saya di rumah udah punya 2. Jadi semuanya 11 kan, Bu? Nih anak. Halo? Tristan, hari ini aku pulang ke Singapura. Kamu mau kan antri aku ke bandara? Ya, anggap aja terakhir kali kita ketemu. Tapi aku nggak bisa, Nes. Kenapa?
kamu udah terlanjur janjian makan siang sama Moza ya? Iya. Kamu tuh takut jatuh cinta lagi sama aku ya? Lalu kamu sengaja menghindar sama aku supaya kamu bisa ngelupain perasaan kamu sama aku kan? Nggak sepenuhnya bener, Nes. Aku cuman nggak pengen nyakitin perasaannya Moza. Oke, aku pastiin ini untuk terakhir kalinya. Dan aku janji gak akan ganggu kamu lagi sama Moza. Oke? Al, gue bingung banget nih Al. Nesa hari ini juga mau pulang ke Singapura. Gue diminta nganterin ke bandara. Cinta pertama itu memang sulit dilupakan. Gue juga kayak gitu. Tapi lu mesti tegas dong. Lupakan perasaan itu, Tan. Sekarang kan lu udah punya Moza. Gue tahu, Al. Gue cinta banget sama Moza. Tapi nggak tahu kenapa semenjak Nesa datang lagi ke kehidupan gue nggak bisa bohong sama perasaan gue. Itu namanya godaan, Tan. Denger ya, Tan. Sekali lu turutin godaan itu, lu nggak bakalan bisa lepas lagi. Bener sih kata lo. Meskipun gue pengen banget ke bandara siang ini. Dulu lu pernah cemburu sama Farel, cinta pertamanya Moza. Sekarang lu harus empati dong, gimana perasaannya Moza kalau tahu lu masih mikirin Nesa. Aku tahu kamu pasti akan datang. Karena aku tahu kamu masih sulit ngelupain aku kan? Benernya jawaban kamu tuh terlalu lama, Nes, buat aku. Tapi ya, namanya juga cinta. Mau cepat atau lambat, tetap aja aku nggak bisa ngebohongin perasaan aku sendiri. Enak kopinya. Moza, Boleh gabung di sini kan? Kamu makan apa? Spaghetti bolognese. Itu kan yang kamu mau, iya kan? Perasaan aku yang nanya langsung sama Tristan deh. Tapi kenapa kamu yang jawab ya? Sama aja kok. Aku tahu semua apa yang Tristan suka. Iya kan? aduh, kok jadi gini sih makan siang gue? Kamu pikir kamu bisa rebut dia dari aku, Nes? Tristan, kamu kan sukanya steak, ya kan? Sejak sama aku, dia ngurangin makan daging. Soalnya dia mesti mikirin kesehatan jangka panjang. Iya kan? Papa nggak kenal sama orang itu. Tapi Papa dimarahin, terus dikasih duit. Iya, Nak. Sering-sering aja Om kayak gini. Biar kita bisa makan enak terus. Sering-sering, barangan aja. Matre ya, kalau liat duit aja. Paul, tadi belajar apa di sekolah? Belajarnya sih dikit banget, Pak. Tapi nggak selesai-selesai. Dikit, enggak. Maksudnya apa sih? Maksudnya juga kan bolak-balik mulu ke sekolah. Nah, itu artinya nggak selesai-selesai kan? Aduh, nih anak, kenapa begonya gue sih yang diturutin? Mana makanan gue? Mas. Jempolnya nih masuk ke soto. Nggak apa-apa, Pak. Udah nggak panas kok. Udah usah khawatirin jempol saya. Gue nggak mikirin jempol lo. Mau melepuh kek, mau gosong kek, gue pikirin perut gue. Kenapa nggak muka lo aja sekalian masukin soto ini? Ganti. Maaf deh, Pak. Marah-marah.
Kita pindah aja yuk ke warteg Tante Nabila. Kita makan jengkol. Yuk. Beneran, Pak. Yuk. Ini aja nih. Dulu, waktu aku pertama kali datang ke Jakarta dan menemui cobaan yang bertubi-tubi, aku berhasil melewatinya. Sekarang aku pasti juga bisa. Ya Allah, kuatkanlah aku dan beri aku jalan supaya bisa membayar biaya perawatan bule. Aku cuma ingin beliau cepat sembuh, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Yuga, Nadine. Loh, Tante, kok papaku nggak disebut sih? Halo Mas Norman. Yuga sama Nadine pasti mau makan siang ya? Mau makan siang apa sayang? Enggak kok, Tante. Aku sama Nadine udah makan tadi di restoran. Kita kesini cuma mau nganterin Papa. Soalnya Papa kangen sama Tante. Juga. Ngaco lagi apa-apaan sih? Enggak, Bil. Enggak kayak gitu kok. Ngaco nih sih juga. Toyol. Ku aja kenapa sih, Om? Ya, anak dua kurang ajar ya. Pada ngerjain gue lagi orang tua. Papa jujur aja, Pak. Tadi katanya kangen sama semur jengkol. Mas Norman mau makan semur jengkol ya? Emang ada? Boleh kalau ada. Tapi kan boleh lagi sakit. Ya masak siapa? Aku yang masak kok. Bentar ya. Cobain deh, Mas. Kayaknya sih nggak seenak bikinan bule. Enak banget, Bil. Tumben muji-muji. Apaan sih? Ngeledekin mulu. Bil, maaf ya. Jangan diambil hati. Ngaco nih, si Paul. Apaan sih? Fitri nungguin bule mulu ya? Kasihan Fitri, Mas. Dia lagi bingung buat nyari biaya rumah sakit. Lumayan besar juga sih biayanya. Abah juga kebetulan nggak ada uang. Jadi nggak bisa nolong. Kasihan banget sih si Fitri. Coba aku bisa menolong. Sementara ini sih, aku cuma bisa bantu doa aja, Bil. Semoga terkabul. Aduh, Mas Norman mana sih? Jam makan siang kan udah habis. Kok belum balik ke kantor juga? Gak enak kan sama Pak Utama? Sorry, Al. Mas, lama banget sih, Mas. Kemana dulu? Awas ya pacaran ya. Pacaran? Siapa yang pacaran? Sembarangan aja lu kalau ngomong. Habis Mas Norman gak balik-balik. Mas, surat kontrak dari PT Kencana itu udah saya tunggu dari tadi, Mas. Iya, gue tahu gue salah. Tadi makan siang gue ajak juga sama Nadine makan di wartegnya Nabila. Jauh amat makan siangnya. Sekalian ngapel ya. Ngapel? Siapa yang ngapel? Nih. Al. Gue dapat kabar soal Fitri loh. Kasian banget dia. Fitri kenapa, Mas? Nah, ketahuan lo ya. Gue bilangin Kayla lo. Udah punya bini. Mana bini lagi bunting gede. Masih mikirin Fitri aja. Masih suka ya. Mas, kalau saya cemas sama Fitri itu wajar. Karena Fitri lagi kena musibah. Fitri kenapa, Mas? Tagihan rumah sakitnya gede banget. Dan dia bingung mau cari duit di mana. Ya ampun. Kasihan Fitri. Nanti saya coba bicara sama Farel ya, Mas. Ini makasih ya. Cumi lo.
Kalian ngeledekin gue aja mau, gue ledekin aja. Paling bisa emang. Kok belum ada panggilan kerja sama sekali sih? Perasaan aku ngirimnya udah banyak. Fitri butuh biaya rumah sakit. Kenapa gue lupa mikirin itu ya waktu gue bikin komitmen? Lu mau bantu dia, Rel? Pastilah. Masa iya gue gak bantu? Syukur deh, Rel. Gue gak tega kalau ngebayangin dia. Gue yakin sekarang dia lagi stres banget mikirin ini semua. Tapi tadi waktu gue baru aja SMS-an sama dia, Al. Kok dia nggak ngebahas soal ini ya? Ya lu tau Fitri lah. Dia kan tipe orang yang gak mau ngerepotin orang lain. Mau kemana, Rel? Gue harus ke rumah sakit, Al. Kalau ada yang nyari gue, bilang aja gue keluar sebentar ya. Kalau gue ke rumah sakit, berarti gue ketemu Fitri. Padahal kan gue udah bersumpah gak akan ketemu Fitri dulu sebelum boleh bangun dari komanya. Al. Loh, Rel, lu nggak jadi ke rumah sakit? Gue nggak bisa ngasih ini ke dia, Al. Gue boleh minta tolong nggak? Tolong kasih ini dia ke dia dong, Al. Kenapa nggak lu kasih sendiri aja? Gue nggak bisa ketemu Fitri, Al. Kan gue udah janji. Oke, gue ngerti. Sini, biar gue yang kasih ke dia. Thanks ya. Kalau ketemu dia, tolong bilangin kalau gue kangen banget sama dia. Fit? Al? Belum ada kemajuan ya, Fit? Ini. Apaan ini, Al? Itu titipan dari Farel. Loh, kenapa, Fit? Aku nggak bisa, Al. Bilangin makasih ya ke dia atas bantuannya. Tapi aku benar-benar nggak bisa. Kenapa, Fit? Udah jelas-jelas kamu membutuhkan ini untuk membiayai rumah sakit. Tapi aku sama Farel itu harus menepati janji. Kalau aku terima uang dari Farel, sama aja aku sama Farel sampai sekarang masih berhubungan. Hal, maafin aku ya. Bukannya aku gengsi ataupun sok. Aku cuma hanya ingin menjaga janji itu kok. Terus, kamu mau dapat uang dari mana untuk membiayai rumah sakit ini? Aku yakin Allah pasti membantu aku. Allah pasti ngasih jalan ke aku. Andai aku punya uang sebanyak ini, aku pasti bantu kamu, Fit. Makasih ya, Al. Al, sekarang juga aku lagi usaha cari pekerjaan kok. Doain ya. Pasti aku doain. Aku pamit dulu ya. Al. Pasti hari ini Farah lagi lembur ya? Aku tahu
Dia lembur. Pasti karena mau ngelupain semua masalah ini. Al, aku titip pesan ya buat dia. Bilang ke dia, aku kangen banget sama Farel. Tapi dia jangan sedih. Fit, kamu tahu nggak? Apa yang diucapkan kamu ini sama dengan apa yang diucapkan Farel. Dia juga berpesan sama ke kamu, Fit. Fit, aku semakin yakin kalau kalian berjodoh. Amin. Farel itu kok sering pulang malam? Kompensasi kali ya, Pi? Ya, nggak apa-apa lah, Mi. Daripada dia sedih dan ngelamun terus di rumah. Mam, bisa minta tolong nggak ya, Mam? Minta tolong apa sih, Mai? Minta tolong jagain Alif sebentar aja, Mam. Dia udah tidur kok di kamar. Maya sama Mas Bram mau makan di luar. Ya boleh dong, masa nggak boleh sih? Gitu dong. Sekali-sekali kalian berdua makan di luar. Iya, Pi. Sudah lama kita nggak pacaran. Pergi dulu, Mi, Pi. Dah, Mam. Thank you ya, Mam. Hati-hati ya. Pi, Maya kan udah kasih kita cucu laki-laki. Dan sebentar lagi Kayla ngelahirin perempuan. Kalau seandainya Farel dan Fitri itu jadi menikah, kita kan jadi banyak cucu ya, Pi. Rumah ini juga jadinya rame banget. Sabar ya, Mi. Kenapa kamu tolak pemberian aku? Aku kan cuma pengen nolong kamu, Fit. Aku hargai niat baik kamu, Rel. Tapi kita harus konsekuen dengan janji kita berdua. Itu nggak boleh dilanggar. Jadi aku nggak boleh ambil uang dari kamu. Terus dari mana kamu dapetin uang untuk biaya bule? Gak usah kamu pikirin, Rel. Insya Allah aku bisa mengatasinya. Kamu emang hebat, sayang. Kamu bisa ngadepin semua ini. Ya Allah, mudah-mudahan hamba segera mendapatkan panggilan kerja. Atas nama cinta. Al, ini semua tuh buat anak kita. Kan hasil print out USG-nya itu udah aku simpen dengan rapi di album. Nah, sekarang kamu ngomong ya, kamu nasehatin. Jadi kalau anak kita lahir nanti, kalau dia badung, tinggal rekam ulang, ya? Iya, biar dia tahu juga kalau waktu dia di kandungan, kita tuh nunggu-nunggu banget kelahiran dia, ya? Iya, mulai ya. Siap. Halo Diandra sayang, ini ayah. Ayah. Cut. Kenapa, Keh? Aduh, namanya itu bukan Diandra tapi Bianca. Udah diganti namanya. Kok kamu nggak bilang? Ya udah ulang lagi aja, ya. Halo Bianca sayang, ini ayah. Ayah mau bilang. Tunggu deh, Al. Kenapa lagi, Keh? Kalau namanya diganti Kezia aja gimana?
Ya udah, nggak masalah. Halo Kezia sayang, ini Ayah. Stop. Aduh, kalau namanya Kezia, masa panggilnya sama kayak ibunya? Kei. Gitu. Ntar kalau nengok bareng gimana? Ya udah, ulang lagi aja. Yaudah. Halo Diandra, Bianca, Kezia, Sila, Sulis, Tasya, atau siapapun nama kamu nanti. Ini Ayah sayang. Halo, kok kayak gitu sih? Halo, tunggu dong, kamu malah ngambek. Abisnya kamu pelin-pelan sih Kayla. Sekarang mendingan kamu pilih salah satu namanya, terus kasih tahu aku, baru kamu rekam ya. Ya, abisnya aku bingung. Nama anak sekarang tuh bagus-bagus semua, Al. Jadi nggak tahu mau ngasih nama apa. Terus namanya siapa? Kalau Hera aja gimana? Kamu masih terobsesi sama dokter Heru ya? Aldo, Rel, Papi minta kamu hati-hati. Kalau Papi dengar, Edo sudah mulai masuk Indonesia. Dan dia juga pitching dengan proyek yang sedang kita tangani ini. Yang buat promo pariwisata ini, Pi. Ya. Terus terang, Papi agak khawatir, Rel. Papi tenang aja. Pi, banyak perusahaan baru yang datang dan pergi. Tapi Retro tetap bertahan kan? Rel, Papi beruntung punya anak seperti kamu yang bisa mempertahankan dan membesarkan perusahaan ini. Ya mungkin karena kamu itu komit, sehingga semua pekerjaan yang kamu lakukan bisa dihandle dengan baik. Perusahaan ini kan udah ada sejak aku kuliah. Ibaratnya, Papi udah buka lahan duluan, kasih aku jalan, dan aku tinggal meneruskan. Keterlaluan dong, Pi. Kalau aku sampai gagal. Kamu memang anak yang bertanggung jawab, Rel. Gimana soal bulenya Fitri? Jadi konsep itu belum selesai? Belum, Bu. Kamu tahu nggak, konsep itu kita gunain buat presentasi. Iya, maaf, Bu. Maaf itu masalah gampang. Tapi klien gak akan mau tahu permintaan maaf kamu. No excuse. Iya, Bu. Saya akan selesaikannya dengan cepat. Harusnya niat itu kamu lakuin dari kemarin, bukan sekarang. Kalau Pak Edo nanya gimana? Oh my God. Sana. Iya, Pak. Frida, gimana dengan proyek baru itu? Oh, iya Pak. Udah siap. Nanti segera saya kirim. Oke, secepatnya ya. Saya mau pelajari. Pasti. Setelah ini langsung saya kirim. Hati-hati dah. Kasih quotation seminim mungkin. Karena Retro juga ikutan pitching. Pastinya Pak. Gimana kandidat baru? Apa udah ketemu orang yang tepat? Iya, kita udah punya beberapa kandidat Pak. Oke, good. Sekarang tolong, kirim dulu presentasi proyek itu secepatnya ya. Baik Pak. Kuat nih. Sekarang kamu lagi nyari kerja, Fit?
Udah kemana aja? Udah banyak tempat, Mbak. Udah kemana-mana. Tapi belum diterima juga. Kalau ke retro kayaknya nggak mungkin deh. Cuma aku bisa rekomen kamu ke bentar. Kesini. Inferno Advertising. Iya, kebetulan aku punya teman. Namanya Frida. Dia termasuk orang penting sih di sana. Ya, tangan kanannya yang punya Inferno itu. Kamu coba aja ya, Fit. Iya, Mbak. Makasih banyak ya. Pasti saya coba kok. Mudah-mudahan semua ini cepat berakhir ya, Fit. Sebelum anak ini lahir, bule kamu udah siuman dan bisa ngerestuin hubungan kamu sama Kak Farel. Amin. Mudah-mudahan, Mbak. Atas nama cinta. Iya, Dek. Masih kebayang semua yang malah nih, ye. Om, besok siang kita kesana lagi ya. Kemana sih maksudnya, Din? Kemana lagi? Kalau bukan ke pacarnya. Enak. Apaan sih? Ngaco aja. Udah, Pak. Nggak usah malu-malu. Semua juga mendukung Papa kok. Ya kan, Eyang? Man, kamu serius sama Nabila? Ah, ini lagi. Siapa yang mau sama dia? Sama-sama ngaco. Udah, Pak. Jawab aja iya, Pak. Semua tujuan kuliah anak lo. Om cocok deh sama Tante Nabila. Om ganteng, Tante Nabila cantik. Wah, bagus kamu. Kecil-kecil udah tahu siapa yang ganteng. Iya, Man. Mama setuju kalau sama Nabila. Tapi kalau sama Vela, apaan sih? Lagi siapa yang mikirin dia? Aku tuh lagi mikirin Fitri, mah. Kasian banget sih dia. Dia lagi pusing. Gimana harus membayar biaya rumah sakitnya begitu besar? Aduh. Gimana dong? Kita ya cuma bisa bantu doa. Kamu tahu sendiri kan, Man? Papa itu nggak punya tabungan. Pensiun Papa berapa sih? Paling juga cuma cukup buat makan. Pengalaman kerja. Pimpinan terakhir. Ya ampun, Rel. Aku kangen banget sama kamu. Nulis nama kamu aja bikin aku nangis kayak gini. Ini, Mbak. sekarang Mbak silakan duduk dulu ya. Ditunggu panggilannya. Iya, Mbak. Indri, silakan masuk ruang interview. Iya, Mbak. Kok deg-degan banget sih? Kayak lagi ngantri di rumah sakit mau disuntik.
Jadi inget waktu dulu masih di Retro dan belum direstui Pak Utama. Tiap mau minta tanda tangan, rasanya kayak mau masuk ruangan dokter. Frida, saya sudah pelajari presentasi kamu. Good job. Saya suka. Terima kasih, Pak. Gimana soal kandidat itu? Kamu harus cari yang benar-benar qualified. Pastinya, saya nggak akan sembarangan mencari copywriter untuk Inferno. Oke. Thanks ya. Ya Allah, mudahkanlah jalanku. Mudah-mudahan interviewku nanti berjalan lancar. Semoga aku sukses. Semoga aku bisa keterima di kantor ini, ya Allah. Aku pengen banget bisa kerja lagi. Biar bisa bayar biaya rumah sakit bule. Fitri Rahayu, silakan masuk. Iya, Mbak. Saya udah baca CV kamu. Dulu kamu kerja di Retro. Sebagai apa? Sekretaris, direktur, sekretarisnya Bapak Farel. Dan sekarang kamu mau menjadi copywriter. Kreatif. Kenapa pindah bagian? Karena bagi saya itu, seseorang itu nggak boleh stuck di satu pekerjaan. Jadi harus mempelajari pekerjaan yang lainnya. Oke. Tapi bukan karena gaji kan? Bukan. Menurut kamu penting mana? Perkembangan karir atau gaji? Bagi saya karir, Bu. Kenapa? Karena kalau karyawan itu berkembang, pasti perusahaannya juga ikut berkembang. Saya mau tahu, sejauh mana kamu tahu tentang copywriter? Selama di Retro, kamu pernah nggak terlibat langsung dalam proyek iklan? Atau mungkin kamu pernah punya ide untuk bikin suatu iklan? Saya belum pernah, Bu. Tapi kamu tahu tentang storyboard kan? Soal pitching? Tadi kamu pinter jawabnya. Tapi sekarang giliran saya nanya, kayaknya kamu nggak tahu apa-apa ya? Saya nggak habis pikir. Retro itu perusahaan yang sangat bonafit. Kenapa dulu kamu bisa masuk ke perusahaan itu? Retro itu selalu menyeleksi karyawan-karyawannya dengan ketat. Dan nggak sembarangan orang bisa masuk ke sana. Saya nggak mau bohong, Bu. Jujur saya sekarang masih kuliah. Ngambil sekretaris. Terus, kenapa kamu bisa masuk ke dalam Retro? KKN ya? Atau jangan-jangan kamu kenal dengan orang dalam? Oke, cukup wawancaranya. Nanti saya hubungi kamu lagi. Makasih, Bu. Duh, pasti nggak diterima deh. Oh, begitu Pak. Jadi proyeknya jatuh ke tangan PT Retro ya Pak? Wah, terima kasih ya Pak. Itu menjadi banggaan buat kita Pak. Tapi kalau nggak salah, perusahaannya Edo kan juga ikut pitching Pak. Ya memang, tapi kan mereka masih baru dan belum tahu market Indonesia. Jadi kami nggak berani lah. Ini kan proyek besar. Kami hanya mau memilih perusahaan-perusahaan yang sudah jelas kualitasnya. Baik Pak, terima kasih atas kepercayaannya. Kami pasti akan memberikan yang terbaik Pak. Terima kasih ya Pak, selamat siang. Selamat ya Rel. Ini juga hasil kerja keras kamu. Aku udah bisa menebak, Pi. Kita pasti menang. Gak ada yang bisa ngalahin Retro, Pi. Kok kamu bisa begitu yakin? Edo itu masih susah dapat market di Indonesia, Pi. Dan Retro terlalu kuat. Makanya aku bilang, Papi tenang aja.
Frida, gimana proyeknya? Udah ada kabar? Bad news, Pak. Kita kalah tender. Waduh, memang Neto menang lagi? Tapi Bapak nggak marah kan? Enggak. Kalah atau menang, tender itu hal biasa dalam bisnis. Ya, kita kasih mereka menang dulu lah. Great. Naluri bisnis Bapak memang hebat. Gak usah muji-muji lah. Sekarang gimana calon-calon karyawan baru kita? Ada 2 kreatif sih yang kepilih. Saya kirim ya. Yang satu lulusan terbaik dari jurusan desain grafis yang terkenal. Yang satu lagi udah punya pengalaman di bidangnya selama 2 tahun. Dari Bi Kreatif. Enggak. Saya nggak cocok 2 orang ini. Oke, kalau gitu Bapak bisa lihat kandidat yang ketiga. Dia udah pindah 5 perusahaan advertising. Tidak loyal atau apa? Tolak. Ini yang keempat, Pak. Senior dari Bismart. Enggak. Tolak aja. Saya nggak tertarik. Masih ada sih 2 orang lagi, tapi langsung gugur waktu interview. Saya lihat dulu. Yang terakhir ini namanya Fitri. Dia pernah jadi sekretaris Farel di Retro Advertising. Oke. Ambil dia. Hah? Bapak nggak salah. Dia itu masih kuliah dan dia nggak punya pengalaman sama sekali di bidang kreatif. Kualifikasinya nggak ada. Sudah. Terima aja dulu. Nanti saya kasih tahu alasannya. Oke. Papi dengar soal Fitri. Papi juga nggak tega. Kenapa kamu nggak angkat dia aja jadi sekretaris kamu lagi? Dia nggak bakalan mau, Pi. Kenapa? Karena komitmen kalian berdua itu. Uangku aja nggak diterima, Pi. Apalagi tawaran kerja di sini. Padahal aku tahu dia pasti sangat membutuhkan pekerjaan saat ini. Pi, aku mau jenguk bule dulu ya. Mudah-mudahan gak ketemu sama Fitri. Halo? Iya, saya sendiri. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Saya diterima, Bu. Iya, saya balik ke sana lagi. Iya, makasih, Bu. Selamat bergabung di kantor ini ya. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Makasih banyak ya, Bu. Ini gaji pertama kamu. Saya bayar di muka. Makasih banyak, Bu ya. Bule, maafin aku ya. Aku janji, Bule. Sebelum Bule merestui, aku nggak akan temuin Fitri. Aku janji, Bule. Ya Allah, sudah sekian hari Bule dirawat di sini. Sembuhkan dia, ya Allah. Ringankanlah penderitaan dia, ya Allah.
Terima kasih ya Allah. Kenapa aku harus begini? Dia nggak berhak tahu. Kalau seandainya aku yang meninggal dulu.